Halo, selamat pagi. Jumpa kembali dengan channel Bapak Wahyudi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kehidupan awal masyarakat di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kita bahas terlebih dahulu, yaitu asal-usul terbentuknya alam semesta. Ada dua pendapat mengenai terbentuknya alam semesta. Yang pertama, teori keadaan tetap, yang menyatakan bahwa alam semesta itu sudah ada dari awal sampai akhir, keadaannya sama. Tokoh-tokoh yang mengungkapkan teori ini adalah Fred Hoyle, Herman Bondi, dan Thomas Kuhn. Sedangkan teori yang kedua yaitu teori ledakan besar atau Big Bang, yang menyatakan bahwa alam semesta itu berasal dari ledakan massa yang sangat besar yang kemudian membentuk galaksi-galaksi. Salah satunya misalnya galaksi Bima Sakti yang salah satunya ada planet Bumi. Lanjut kita ke materi yaitu zaman praaksara atau lebih dikenal dengan istilah Nirleka. Praaksara diambil dari sebuah kata yaitu pra yang berarti sebelum dan aksara atau tulisan, atau nir yang berarti tidak dan leka yang berarti tulisan. Jadi bisa diambil kesimpulan zaman praaksara merupakan zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Kapan zaman praaksara berakhir? Di setiap wilayah atau daerah tentu saja berbeda. Nah, untuk di Indonesia, masa praaksara berakhir ketika ditemukannya prasasti Jupa yang berada di Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pembabakan zaman berdasarkan geologi atau terbentuknya bumi. Yang pertama itu zaman Arkeozoikum. Yang kedua zaman Paleozoikum. Sedangkan ketiga zaman Mesozoikum. Yang keempat zaman Neozoikum atau Kainozoikum. Marilah kita bahas satu persatu pembabakan tersebut. Yang pertama, zaman Arkeozoikum, yaitu berlangsung kira-kira 2.500 sampai 540 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Ya, bumi masih panas, ya. Keadaan bumi belum stabil. Sehingga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Selanjutnya, kita akan bahas zaman yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Berlangsung kurang lebih 540 juta tahun sampai 245 juta tahun yang lalu. Nah, di zaman ini diperkirakan udah ada makhluk hidup, ya, atau bersel satu mikroorganisme. Nah, zaman ini disebut juga zaman primer atau zaman pertama karena pertama kalinya ditemukan makhluk hidup. Terus lanjut yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum atau zaman tengah. Berlangsung 245 juta tahun yang lalu sampai 65 juta tahun yang lalu. Nah, pada zaman ini hidup binatang-binatang besar, ya. Misalkan dinosaurus, tyrannosaurus, dan lain-lain. Zaman ini disebut juga dengan zaman reptil atau zaman sekunder. Lanjut ke pembabakan yang keempat yaitu zaman Neozoikum atau Kainozoikum, yaitu berlangsung selama 65 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, pada zaman ini terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan kuarter. Pada zaman tersier muncul jenis-jenis binatang baru, yaitu mamalia,
binatang mamalia atau yang menyusui. Sedangkan binatang-binatang besar yang tadi hidup di zaman Mesozoikum itu punah. Terus di kuarter dibagi menjadi dua, yaitu Pleistocene atau Diluvium, Holocene atau Alluvium. Lanjut, pada masa kuarter atau kala Pleistocene mulai ditemukan fosil manusia purba. Sedangkan pada zaman Holocene hidup manusia Homo sapiens. Jadi manusia pertama kali ditemukan pada zaman kuarter atau Pleistocene. Nah, ini pembabakan di zaman Neozoikum. Lebih jelasnya, yaitu Tersier, kuarter, sedang kuarter dibagi dua, zaman itu Pleistocene, Diluvium, dan Holocene atau Alluvium. Manusia purba pertama kali ada ditemukan itu zaman Pleistocene atau Diluvium. Sedangkan Homo sapiens atau manusia bijak itu ada di zaman Holocene atau Alluvium. Demikianlah pembahasan pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, and share.